Assalamualaikum anak-anak semua. Jumpa lagi dengan saya Nur Ekawati. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih semangat untuk belajar matematika. Pada video ini, kita masuk ke bagian yang keempat dari bab transformasi. Dan kali ini kita akan membahas tentang dilatasi atau perkalian bangun. Mari kita mulai saja pembelajaran kita. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita masih akan membahas tentang transformasi. Kali ini kita akan membahas tentang dilatasi. Ya. Sebelum kita membahas dilatasi, kita ingat kembali apa itu yang dimaksud dengan transformasi. Jadi, untuk mengubah letak atau memindahkan suatu titik atau bangun pada sebuah bidang, dapat dikerjakan dengan transformasi. Transformasi T pada suatu bidang akan memetakan tiap titik P menjadi P aksen. Titik P aksen disebut bayangan atau peta titik P. Nah, kalian juga pasti masih ingat bahwa ada 4 jenis atau 4 macam transformasi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang refleksi, translasi, dan rotasi. Dan kali ini kita akan belajar tentang dilatasi. Bagaimana? Sudah siap anak-anak? Ya, mari kita mulai pembahasan kita. Dilatasi. Ya, coba kalian lihat gambar ini. Di sini adalah gambar bayangan segitiga hasil dilatasi. Dari gambar ini kita lihat bahwa dilatasi dapat menghasilkan bayangan yang lebih besar atau lebih kecil dari bangun aslinya. Jadi, dilatasi disebut juga perkalian bangun, yaitu suatu transformasi yang merubah ukuran benda, bisa memperbesar atau memperkecil, tetapi tidak merubah bentuk benda. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Nah, anak-anak, apa sajakah ketentuan atau rumus yang ada pada dilatasi? Ada beberapa ketentuan pada dilatasi. Yang pertama, dilatasi dengan pusat titik O, yaitu 0,0, dan faktor skala K dapat ditulis dengan notasi seperti ini. Ya, ini dibaca dilatasi dengan pusat titik O dan faktor skala K. Ketentuannya adalah bangun akan diperbesar jika nilai K lebih besar dari 1 atau nilai K lebih kecil dari negatif 1. Dan bangun akan diperkecil jika nilai K antara 0 dan 1 atau nilai K antara negatif 1 dan 0. Nah, rumus dilatasi dengan pusat titik O dan faktor skala K adalah sebagai berikut. Jadi, jika ada titik P dengan koordinat X, Y, didilatasikan dengan pusat titik O dan faktor skala K, maka koordinat bayangan titik P dapat diperoleh dengan rumus Kx atau K dikali X, Ky atau K dikali Y. Ya. Ketentuan lain dari dilatasi, jika suatu bangun didilatasikan dengan faktor skala K, maka luas bangun hasil dilatasi dapat diperoleh dengan rumus K kuadrat kali luas bangun semula. Nah, pada ketentuan yang keempat, di sini juga ada rumus dilatasi dengan pusat titik P, A, B. Jadi, pusatnya bukan merupakan titik 0, ya, tapi merupakan titik P dengan koordinat A, B. Dan faktor skala K. Ya, rumusnya adalah seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh soal. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak beberapa contoh dilatasi pada bidang kartesius. Kita ke contoh yang pertama. Di sini ada soal, tentukan bayangan titik P dengan koordinat 2,1 oleh dilatasi dengan pusat titik O 0,0 dan faktor skala 3.
Bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya? Ya, pertama, kita gambar dulu titik P dengan koordinat 2,1. Lalu, karena pusat dilatasinya adalah titik O 0,0, maka mari kita tentukan dulu jarak dari titik O ke titik P. Ya, seperti ini. Nah, dilatasi dengan faktor skala 3 artinya jarak dari titik O ke titik P diperpanjang menjadi 3 kalinya. Ya, kalau jarak semulanya adalah seperti ini, maka jarak 3 kalinya adalah menjadi seperti ini. Dari titik O, ya, ini 3 kalinya. Nah, sehingga titik P mempunyai bayangan di sini. Ya, bayangan titik P adalah ini, P aksen, dengan koordinat 6,3. Ya, ini apabila kita ingin mengerjakannya dengan gambar. Perlu kalian perhatikan juga, apabila faktor skalanya lebih besar dari 0, itu artinya bayangan dari titik P akan berada satu arah atau searah dengan titik P dari pusat dilatasi. Nah, bagaimana apabila kita ingin mengerjakan dengan rumus? Ya, seperti ini caranya. Pertama, kita tulis dulu rumusnya, yaitu titik P dengan koordinat X, Y didilatasikan dengan pusat O dan faktor skala K, maka koordinat bayangannya adalah KX, KY. Ya. Lalu kita masukkan angkanya ke dalam rumus. Titik P dengan koordinat 2,1 didilatasikan dengan pusat O dan faktor skala 3. Maka bayangan titik P diperoleh dengan cara K kali X berarti 3 kali 2, K kali Y berarti 3 kali 1. Sehingga 3 kali 2 adalah 6, 3 kali 1 adalah 3. Maka bayangan dari titik P mempunyai koordinat 6,3. Ya, ini akan sama dengan apabila kita menggunakan gambar. Ya, itu adalah penyelesaian soal yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Diketahui garis AB dengan koordinat titik A negatif 1,1 dan koordinat B negatif 3,1. Tentukan bayangan garis AB oleh dilatasi dengan pusat titik O 0,0 dan faktor skalanya negatif 2. Ya, bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, kita gambar dulu koordinat titik A dan titik B. Ya, seperti ini. Sini titik A, lalu di sini titik B. Ya, kemudian kita hubungkan dengan garis, ya, sehingga diperoleh garis AB. Nah, garis AB inilah yang akan didilatasikan dengan pusat O sejauh atau dengan faktor skala negatif 2. Maka langkahnya adalah kita tentukan dulu jarak dari titik A ke titik pusat. Ya, seperti ini. Nah, di sini kalian perhatikan bahwa faktor skalanya adalah negatif. Maka, apabila faktor skalanya negatif, letak bayangan titik A akan berlawanan arah dengan titik A dari pusat dilatasi. Jadi, sebagai contoh, jika titik A berada di sini, maka bayangannya akan berada di sini. Ya, dengan jarak 2 kalinya, karena faktor skalanya adalah negatif 2. Jadi, seperti ini. Ya, ini 2 kalinya dari pusat dilatasi, maka disinilah letak bayangan titik A, yaitu dengan koordinat 2, negatif 2. Dengan cara yang sama kita dilatasikan titik B, jarak semulanya adalah ini, maka bayangan titik B panjangnya adalah 2 kalinya ini, 2 kalinya ruas garis ini, tetapi dengan posisi berlawanan dengan titik B, berarti di sebelah sini, ya, 2 kalinya. Nah, seperti ini. Sehingga diperoleh bayangan titik B mempunyai koordinat 6, negatif 2. Ya. Nah, ini adalah bayangan dari titik B. Sehingga yang semula garis AB berada di sini dengan panjang garis AB adalah 2 satuan. Karena didilatasikan dengan faktor skala negatif 2, maka letak bayangannya adalah di sini. Dengan panjangnya 2 kalinya garis AB. Kalau garis AB panjangnya 2 satuan, maka bayangan garis AB memiliki panjang 4 satuan. Ya.
Demikian dilatasi garis AB pada bidang koordinat dengan menggunakan gambar. Nah, dengan cara yang sama kita bisa peroleh dengan menggunakan rumus, ya rumusnya masih sama seperti tadi. Kita masukkan angkanya, ya di sini titik A adalah negatif 1,1 dengan faktor skalanya negatif 2. Maka bayangan titik A diperoleh dengan cara negatif 2 kali negatif 1, negatif 2 kali 1. Maka bayangannya adalah 2, negatif 2, ya sama seperti pada gambar. Demikian juga dengan titik B, ya kita kalikan dengan faktor skalanya. Diperoleh hasil bayangan titik B adalah 6, negatif 2. Ya, sama dengan ini. Demikian pembahasan soal yang kedua. Kita ke contoh yang ketiga. Masih tentang dilatasi pada bidang kartesius. Diketahui garis AB dengan koordinat titik A 6,3 dan koordinat titik B 9, negatif 3. Yang ditanyakan, bayangan garis AB oleh dilatasi dengan pusat titik O dan faktor skala 1/3 adalah, ya, langkahnya masih sama seperti tadi. Pertama kita gambar dulu titik A dan titik B. Seperti ini. Ya, ini adalah garis AB yang akan kita dilatasikan. Lalu, karena pusat dilatasinya masih sama yaitu titik O, maka kita tentukan dulu jarak dari titik O ke titik A. Nah, ini adalah jaraknya ya. Maka, karena faktor skalanya adalah 1/3, maka jaraknya menjadi 1/3 dari jarak aslinya. Jadi jarak bayangannya adalah 1/3-nya dari jarak aslinya. Artinya menjadi lebih dekat ya dari pusat dilatasi. Sehingga disinilah letak bayangan titik A, ya karena jaraknya adalah 1/3-nya ini. Di sini titik A aksen. Demikian pula dengan titik B. Kita tentukan dulu jaraknya dari pusat dilatasi. Nah, kemudian bayangannya memiliki jarak 1/3 dari jarak aslinya. Berarti di sini bayangannya. Ya, disinilah letak bayangan titik B. Ya, sehingga diperoleh garis AB-nya memiliki bayangan ini. A aksen, B aksen. Ya, kalian perhatikan di sini panjang garis AB yang semula adalah ini menjadi sepertiganya. Jadi panjangnya diperkecil ya, menjadi sepertiganya. Seperti ini. Ya. Karena faktor skalanya adalah 1/3. Bagaimana apabila kita ingin mengerjakannya dengan rumus? Ya, caranya sama seperti sebelumnya. Tinggal kita masukkan angkanya ke dalam rumus. Ya, sehingga diperoleh bayangan titik A adalah 1/3 kali 6, 1/3 kali 3. Diperoleh bayangan titik A adalah 2,1. Ya, sama seperti ini. Demikian pula titik B memiliki bayangan 1/3 kali 9, 1/3 kali negatif 3. Sehingga bayangan titik B adalah 3, negatif 1. Ya, sama seperti apabila kita menyelesaikan dengan gambar. Baiklah, kita ke contoh yang keempat atau contoh yang terakhir dalam pembahasan ini. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A negatif 1, negatif 1. Titik B 3, negatif 1 dan titik C 2,1. Bayangan segitiga ABC oleh dilatasi dengan pusat titik O dan faktor skala 2 adalah, ya langkahnya sama. Kita gambar dulu koordinat titik A, B, dan C. Ya, seperti ini. Ya, ini adalah segitiga ABC yang akan kita dilatasikan dengan pusat O dan faktor skala 2. Ya, dengan cara yang sama, masing-masing titik kita dilatasikan. Ya, seperti ini. Ingat, letak bayangannya karena dia di sini faktor skalanya positif, maka letak bayangannya adalah searah dengan titik aslinya. Dengan panjang dari titik pusat ke bayangannya adalah 2 kalinya jarak dari titik pusat ke titik aslinya. Ya, misalkan sebagai contoh di sini jarak dari titik pusat ke titik A adalah seperti ini, maka panjang bayangannya adalah 2 kalinya. Letak bayangannya di sini ya, bayangan titik A. Ya, demikian pula dengan titik B dan titik C. Sehingga kalau kalian perhatikan segitiga ABC yang semula kecil
Karena faktor skalanya 2, maka menjadi diperbesar menjadi 2 kalinya. Ya, seperti ini. Ya, dengan cara yang sama, kita bisa peroleh bayangan segitiga ABC menggunakan rumus, ya. Seperti tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus. Sebagai contoh, titik A negatif 1, negatif 1 didilatasikan dengan pusat O dan faktor skala 2, maka bayangannya adalah 2 kali negatif 1, 2 kali negatif 1. Ya, sehingga diperoleh bayangan titik A adalah negatif 2, negatif 2. Ya, sama seperti ini. Demikian pula untuk titik B dan titik C. Ya. Demikian anak-anak penjelasan kita tentang dilatasi. Semoga kalian dapat memahami. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.